Halo semuanya, jadi di video kali ini eh, kita akan mereview tentang pertemuan ke-9 AutoCAD. Oke, langsung aja kita mulai. Nanti pada akhirnya kita akan menggambar eh, ini ya, menggambar ya bidang ini. Bidang ini telah dibuat, ini hasil dari perkuliahan kemarin. Oke, kita akan mulai dari awal. Langsung aja ke yang pertama. Nah, sebelum memulai ini, seperti biasa kita melakukan komen untuk menentukan starting point-nya. Di poinnya ini kemarin 10,5. Seperti biasa kita ubah dulu ininya, format poinnya ya, pakai komen DDP type. Nah, sebelum memasukkan atau menuju ke titik B, titik C, D, dan seterusnya sampai ke titik akhir, kita melakukan setting dulu terhadap unitsnya. Bisa memasukkan komen units. Nah, di sini masih banyak yang perlu diatur ya. Untuk length-nya ini desimal, precision-nya kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Sedangkan untuk angle-nya ini degree minute second dengan precision-nya seperti ini. Nah, karena azimuth itu searah jarum jam, jadi kita centang untuk clockwise-nya. Dan untuk insertion scale-nya ini meters. Lalu, nah di sini directions-nya kita atur juga, karena azimuth itu menuju arah utara, kita pilih untuk north. Nah, oke, udah klik oke. Langsung kita menentukan titik berikutnya menggunakan komen polyline. Bisa ketik P-line atau polyline juga bisa, nanti langsung di enter. Nah, specify point-nya ini untuk polyline, ini OSNAP-nya sudah aktif ya. Sebelumnya kita OSNAP. Nah, OSNAP-nya ini selain node juga untuk endpoint-nya di checklist ya. Nggak perlu, kalau midpoint dan center-nya ini sepertinya nggak perlu-perlu amat. Oke. Nah, langsung saja ke polyline. Polyline. Nah, kita klik di sini. Nah, untuk menentukan titik B, kita mengetahui distance AB dan azimuth AB. Nah, untuk memasukkan cara menentukan titik B itu sendiri, kita masukkan distance-nya dengan add ini 5, kemudian kurang dari, nah kita masuk ke setting azimuthnya, yaitu 32 degree, 32 menit, 32 detik. Di enter. Nah, disinilah letak titik B. Kemudian kita lanjutkan ke titik C dan ke titik-titik hingga akhir. Untuk titik C ini jaraknya 4,78. Nah, untuk jarak ini sendiri menggunakan titik, jangan menggunakan koma, karena jika menggunakan koma nanti hasilnya akan berbeda dan malah kacau. Seperti kemarin saya sudah mencobanya. 4,78, sedangkan azimuthnya BC itu 139 degree, 42 menit, 18 detik. Nah, di sini letak titik C. Kemudian langsung aja kita lanjut ke yang lain ya. Azimuth CD, jaraknya dulu. Jarak dari ini 5,22. Sedangkan azimuthnya ini 4
41 atau 47. Pause recording dulu, sabar. Oke, kita lanjutkan dari titik C ini. Dari titik C ini jarak ke titik D-nya distance-nya 5,22. 5,22. Kemudian azimut CD ini 47 degree 23 detik menit 26 detik. Kemudian distance DE 4,76. Sorry, saya lupa memberi at. Untuk jarak selalu diingat menggunakan at ya di depannya. 4,76. Azimut DE-nya 155 degree 52 menit 51 detik. Ini titik E, ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Kemudian kita lanjut ke titik F. Distance EF itu 4,95. Kurang dari itu untuk memberikan azimutnya ya. Azimutnya azimut EF itu 92 degree 12 menit dan 12 detik. Kemudian lanjut ke titik FG ya, ke titik G. Distance FG itu 5,78, sedangkan azimutnya 33 degree 21 menit 11 detik. Nah, kemudian lanjut lagi ke titik H. Distance GH-nya itu 5,21 dan azimut GH-nya 89 degree 17 menit 18 detik. Lanjut lagi ke titik HI. Titik I ini distance HI-nya 4,88. Kemudian azimut HI-nya 109 degree 11 menit 12 detik. 12 detik. Ya, ini titik I, kemudian ke selanjutnya J. Distance IJ itu 5,81 dan azimutnya 8 degree 7 menit 2 detik. Kemudian lanjut ke titik berikutnya. Ini distance-nya 4,96 dan azimutnya 300 degree 26 menit 13 detik. Kemudian berikutnya distance-nya 5,23. Azimutnya 280 55 14. Berikutnya distance-nya 4,82 dan azimutnya 210 14 menit 18 detik. Nah, di sini distance-nya 5,06 dan azimutnya 301 degree 17 menit 17 detik. Kemudian lagi 4,89 distance-nya, azimutnya 218 14 32 atau 22 ini ya.
Bentar. Di sini 22. 22. Oke. Yang terakhir distance-nya 6,26 dan azimutnya 276 degree, 19 menit 28 detik. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini sudah sesuai ya dengan gambar yang kita buat kemarin. Seperti ini. Nah, di sini kita beri keterangan titik-titiknya ya, supaya memperjelas saja. Point, tinggal klik aja di sini, enter lagi, klik sini. Tinggal klik enter aja ya, soalnya ada historinya, sudah masih menyimpan histori point. Kemudian kita coba cek untuk luasnya ya, menggunakan command list, objek, list, berikutnya jika sudah dibuat seperti ini, kita bisa memberi dimensions. Ini sebenarnya opsional ya. Yang pasti kita memberi keterangan untuk titiknya terlebih dahulu ya. Dapat menggunakan ini mtext. Sini misalnya luas ini ini titik A. Untuk fontnya ini kita buat 1 saja ya, supaya nggak terlalu besar juga. Tinggal di kopas aja supaya mudah. Di sini tahap yang cukup lama ya, mungkin bisa di skip aja kalau mau langsung ke materi berikutnya. Ini titik E.
Oke, udah selesai di penamaan titik-titik ini. Mungkin kalau ini opsional ya untuk mengetahui atau memberikan keterangan jarak, distance antara A, B, K, atau ini, kemudian distance BC, dan kemudian lagi distance DE. Tunggu. Nah, dimensions ini kan bentuknya seperti ini ya, vertikal. Mungkin bisa kita set dari linear menjadi align. Nah, bisa jadinya seperti ini. Sorry. Align. Di bawah aja ya. Dimensions ini bisa kita atur. Bisa kita atur ukurannya, jenis fontnya, nah, ini bentuknya, text alignment-nya horizontal atau align with dimension style, atau ISO standar. Kita pilih ISO standar aja. Oke, close. Nah, di dimension style-nya ini ada berapa angka itu di belakang koma? Ada 4 angka di belakang koma ya. Bisa kita atur juga menjadi 2 angka di belakang koma misalnya. Itu menggunakan modify, lalu nah, di sini di primary units-nya bisa dibuat. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Jadi 2 angka di belakang koma. Dimension style. Jadi kacau. Kita teruskan sampai akhir ya. Kalau mau di skip ke materi berikutnya, yaitu materi tentang layers, bisa ini.
Nah, untuk kemudian kita bisa menuju pembahasan mengenai layers ya. Untuk layer sendiri, itu kita dapat membagi atau mengetahui, menentukan apa saja yang poligon, poligon, teksnya, dimensionsnya, dan atau node-nya, titiknya. Nah, untuk itu bisa menggunakan type comment layer ya. Layer, jangan pakai S, bukan layers. Soalnya itu akan berbeda. Nah, di sini akan keluar layers-layers yang sudah tersedia. Kita buat new layers. Nah, di sini atau bisa juga pakai ALT plus N. Untuk layers ini kita rename, misal namanya titik. Nah, layers ini dia mempunyai ini ya, menggunakan case sensitive. Jadi diingat nanti untuk ininya, kalau di awal di awal katanya T-nya T besar ya menggunakan T besar. Kemudian titik, terus poligon, lalu teks ya. Dan yang terakhir kita tambahkan saja dimension. Oke, di pause. Nah, untuk membedakan antara layer titik, layer poligon, layer teks, dan layer dimension ini, kita dapat mengubah warnanya. Untuk mengubah warnanya, kita bedakan di titik warna biru, untuk poligon warna merah, untuk teks warna kuning, dan untuk dimensions warnanya hijau. Nah, setelah selesai kita setting layers ini, kita ketikkan comment change. Nah, change ini select object. Misal kita mau mengubah terlebih dahulu objek objek hurufnya ya, teksnya. Aduh, cancel lagi. Objects. Nah, setelah select objects ini selesai, kita klik enter. Kemudian masuk ke change properties, kita pilih yang layer. Nah, layer ini tadi kita sesuaikan dengan apa yang kita ketikkan di layer tadi. Misalnya kita tadi mengetikkan teks dengan T-nya huruf besar, kita klik teks, enter, enter lagi. Nah, maka akan berubah menjadi layer yang telah kita set tadi, yaitu teks berwarna kuning. Kemudian kita ubah lagi untuk notes-nya ya. Untuk node-nya ini klik titik-titiknya ini. Nah, setelah selesai select objects, kita enter dan masuk ke properties, ke layer. Tadi kita menulisnya dengan titik.
Kalau dirasa sulit untuk mengenai atau select objects titik ini karena terhalang poligon atau terhalang teks atau terhalang dimensions, bisa dibesarkan ya untuk nodes-nya. Oke, select objects ini kita masuk ke properties, layer, dan ketikkan titik, enter lagi. Nah, maka akan berubah sesuai dengan apa yang kita atur tadi. Kemudian masih ada 2 lagi layers yang akan kita ubah. Nah, di sini akan terlihat perbedaan ini ya, antara kalau kita sebelumnya menggunakan fungsi line atau polyline. Dari titik ABC ini tidak menyambung hingga titik P. Nah, ini karena sebelumnya menggunakan line. Kita klik. Lalu untuk titik C, D, E hingga P ini langsung menyambung karena ini menggunakan polyline. Jadi dalam select objects untuk chain layer kita tidak perlu repot lagi gitu. Nah, langsung klik enter, properties, layer, dan tadi polygon. Nah, maka akan berubah sesuai dengan yang kita atur tadi. Yang terakhir, layer terakhir kita yaitu layer dimensions. Dimensions ini opsional ya, bisa kalian buat atau tidak kalian buat juga tidak apa-apa. Namun jika nantinya diminta menggunakan dimensions, tentu kita sudah paham dimension. Nah, akan berubah menjadi warna yang sesuai dengan yang kita atur tadi. Coba kita buka untuk layer ini. Kita freeze ya. Misalnya freeze dimension. Nah, maka dimension ini tidak dimunculkan. Kita freeze teksnya. Teksnya tidak dimunculkan. Kita freeze titik atau kita freeze semuanya kosong. Nah, itu untuk fungsi freeze ya. Untuk fungsi on off ini nanti dijelaskan sama bapaknya mungkin pertemuan ke depan. Misalkan kita mau mengubah warna dimensions ini menjadi ungu gitu. Oke, nah maka akan berubah menjadi ungu. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ingin meminta filenya, bisa kontak langsung ke saya ya. Oke, sekian. Terima kasih.